Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi kali ini kita akan berbicara mengenai back setup. Pada kali ini kita akan berbicara masalah paper, kertas, dan margin. Juga kita akan berbicara masalah paragraf, dan ini dikhususkan untuk juga paragraf dan margin tadi dikhususkan untuk pengetikan Arab. Baik, di sini saya sudah buka di sini lembar kerja. Untuk tahap pertama, berarti ini kita materi hari ini adalah masalah pengaturan margin, paper, dan mengenal menu paragraf. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas masalah yang pertama adalah page setup. Di sini yang perlu kita ketahui, page setup di sini ada perbedaan antara kertas A4, ukuran kertas A4 dengan ukuran kertas A4 yang berada di pasaran. Yang kita jumpai di lapangan itu berbeda. Di fotokopi ataupun di toko-toko alat tulis, kita kerap mendapatkan ukuran A4S. Sedangkan pengaturan komputer kita itu adalah A4. Jadi perbedaannya A4 dan A4S. Di situ A4 ada namanya A4, A4 dan A4S. A4S. Ya, perbedaannya hanya pada ukuran lebar kertas, yaitu setengah sentimeter. Setengah sentimeter lebih lebar dibandingkan A4. Baik, di sini kita coba lihat. Pertama kita atur kertasnya, yaitu seperti biasa di menu ini. Di sini ada insert, design, layout, reference, mailing, review, view. Nah, di sini ada layout. Nah, pada menu layout di sini ada margin, size, dan kolom, orientation. Nah, kita pilih aja di margin aja di sini, di margin ataupun di size. Nah, di size. Di sini yang ada adalah kertas A4. Kita bagusnya memilih more paper size. Oke, di sini more paper size. Nah, di sini adalah sentimeter. Apabila komputer kawan-kawan itu tidak sentimeter, ini hanya tinggal diatur pada menu customnya. Baik, yang belum sentimeter kita atur di sini pada sudut atas ini atau di icon Windows. Di sini ada klik kanan, kemudian customize quick access toolbar, dan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih aja di advanced. Nah, advanced ini di scroll aja ke bawah, ini udah ketemu di sini image size quality, kemudian show document contents, display. Nah, display ini di sini ada ukurannya, pengaturannya. Kalau kita pilih senti, inci, milimeter, point, pixels, ini akan jadi kita pilih sentimeter aja yang familiar sama kita, sentimeter. Jadi di sini kita lihat di more paper size. Di sini ada di sini terpilihnya ukurannya letter ini. Letter. Jadi kita lihat A4.
Kita cari A4. Oh ternyata A4S-nya nggak ada, yang ada A4. Jadi pilihan kita cuma ada A4, A4. Nah sini udah ada 21 cm kali 29,7 cm. Jadi lebarnya 21. Nah agar kita bisa menjadi A4S ini, tinggal tambah aja. Di sini 21,5. Perlu diingat ada beberapa komputer yang membaca dia koma bukan titik. Ada yang komputer yang membaca titik, ada yang komputer yang membaca koma. Kemudian langsung oke. Nah, ukurannya ini udah lebih lebar. Ya, sampai di sini sepertinya udah mengerti. Kemudian kita lanjutkan margin. Nah, hal ini perlu diatur sebelum melakukan pengetikan ini. Ini adalah hal yang pertama yang harus diatur, yaitu kertas, kemudian margin. Nah, di sini marginnya ini masih terlihat yang default, marginnya default. Kita bisa lihat marginnya default di sini ada 1, 2, 2,5 nih. Di sini juga 2,5. Jadi kita di margin, pilih menu margin, di layout juga ada menu margin. Kemudian pilih custom. Pilih custom. Nah, di sini terlihat memang 2,54. Left-nya juga 2,54. Button-nya 2,54. Right-nya 2,54. Jadi dalam pengetikan karya ilmiah, khususnya skripsi, di sini untuk pengetikan Latin, kalau kita katakan pengetikan Latin, di sini top-nya adalah 4, left-nya adalah 4, button-nya di bawah 3, dan right-nya 3. Untuk ini untuk pengetikan Latin. Untuk pengetikan Latin, kiri lebih lebar ketimbang kanan. Kenapa bisa lebih lebar seperti ini? Nanti saat dilakukan cetak, waktu dicetak ataupun dijilid, ini akan termakan sekitar setengah sampai 1 cm. Ini akan menjadi tempat jilid di sini. Tempat penjilidan di sini. Jadi otomatis ujung-ujungnya nanti akan terlihat 3 dan 3 juga. Jadi makanya di sini lebih lebar. Yang pengaturannya itu di sini 4, sebelah kiri ini 4, dan sebelah kanan ini 3. Jadi untuk pengetikan Arab hanya butuh kita setting ulang di custom margin. Di sini left-nya 4, ini yang kita jadikan 3. Right-nya kita jadiin 4. Untuk apa seperti ini? Karena waktu dijilid untuk makalah bahasa Arab atau skripsi bahasa Arab itu, dijilidnya dari kanan, sebelah kanan dijilidnya di sini. Jadinya seperti ini dia. Nah, jadi ini pengaturannya. Kemudian kita coba mengetik. Yang diperlukan di sini adalah dalam pengetikan Latin biasanya kita memakai spasi 1,5 atau 2. Kalau skripsi itu sesuai dengan panduan penulisan buku panduan penulisan skripsi itu dia adalah 2 spasi. 2 spasi. Tapi untuk pengetikan Arab spasinya adalah 1 spasi. Itu kalau kita merujuk ke panduan penulisan skripsi. Jadi pada tahap ini kita coba ketik, misalnya kita ketik satu ayat, satu paragraf, mungkin misalnya di sini saya pilih yang ayat aja ya. Di materi sebelumnya udah dijelaskan bagaimana kita menambah bahasa Arab. Nah, setelah kita pilih bahasa di sini, kemudian
Di menu home di sini ada right to left text direction. Kemudian ini ya, saya pilih Arabic typesetting, kemudian pilihan saya pakai 18 hurufnya. Jadi untuk bahasa Arab disarankan 18 sampai 20 ukuran fontnya. Baik, misalnya kita tulis langsung. Nah, ini koma. Di sini ada di menu koma ini, apa namanya, di koma, di tombol koma. Sebelumnya belum saya jelaskan, koma jangan ditekan di tombol komanya, tapi ditekan itu dipakai shift K, huruf K Latin. Shift K itu untuk koma yang seperti muncul di layar ini. Jadi untuk menu koma, untuk tombol koma itu dipakai yang ini ya. Alhamdulillah. Ini saya ketik berdasarkan pengetikan Tharikatul Kitabah Qur'aniyah ya. Ini sampai di sini aja. Saya copy aja biar cepat. Nah, ini spasinya. Nah, ini spasinya adalah 1. Jadi untuk bahasa Arab itu disarankan menggunakan juga seperti pengetikan lainnya juga disarankan memakai justify. Justify rata kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Untuk menghilangkan paragraf ini, untuk menghilangkan jarak ini pengaturannya. Nah, di sinilah yang kita bilang tadi, mengenal menu paragraf. Di sini udah kita ketik. Nah, pada menu paragraf ini sangat mudah sebenarnya. Di menu paragraf ini sangat mudah sebenarnya. Di sini ada nah, di menu home di sini ada paragraf. Ada paragraf. Klik aja di sini di tanda panah yang ujung ini. Klik. Nah, kemudian kita lihat ada di sini pengaturannya. Nah, kenapa ada jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lain ini? Ini karena ada spacing before dan after. Ini kalau kita kasih nolkan atau kita conteng ini, dia akan hilang. Akan hilang. Jadi, ini kita kembali lagi ke menu paragraf. Nah, menu paragraf di sini ada, ini spasinya ini 1,08. Kita pilih aja yang single. Single. Nah, ini untuk pengaturan paragrafnya, pengaturan spasinya. Jadi waktu kita mengetik, berarti di sini saya akan menggunakan ini. Untuk paragraf pertama juga saya menggunakan menu paragraf dengan pilihan di sini line spesial. Di sini ada first line. First line itu ini. Kadang-kadang kita menggunakan tombol tab dan itu tidak disarankan menggunakan tombol tab karena di situ itu tombol tab itu kegunaannya bukan untuk membuat awal spasi.
Jadi dipilih di menu paragraf, kemudian pilih di spesial, di sini first line, first line. Kemudian kita balik lagi ke paragraf, kita lihat di sini ini apa first line itu untuk paragraf baru yang kita sebut paragraf baru. Sedangkan untuk hanging ini biasa digunakan pada daftar pusaka. Pada daftar pusaka bisa dilihat di sini previewnya, di sini keluar dia apa namanya, baris pertama itu berada pada titik 0 pengetikan kita dan baris selanjutnya itu berada pada titik 1,27. Ingat ya, di sini pengaturannya juga 12,7, hanging 1,7, first line juga 1,27. Yang hanging kita pilih jadinya seperti ini. Jadi untuk daftar pusaka biasanya kita gunakan ini yang disarankan fungsinya untuk ini. Karena ini paragraf pertama, ini untuk akses menu paragraf bisa di sini, bisa juga klik kanan, pilih paragraf, kemudian pilih first line. Baik, jadi yang sangat menentukan saat kita mengetik pertama kali, itu adalah kita harus atur yang pertama adalah papernya, margin, paper, kemudian kita atur dari awal pengetikannya. Ya, saat kita atur dari awal pengetikannya, nanti saat kita enter, dia udah ngikuti terus, udah mengikuti. Jadi tidak sibuk-sibuk lagi untuk menekan tab. Nanti kadang tabnya nanti fungsinya lain lagi nanti. Ini kita tekan enter. Bisa kita enter, udah ada, dia ngikut terus semuanya. Jadi diingat size-nya itu adalah ukuran font, ukuran font 18 sampai dengan 20 untuk pengetikan. Margin atas margin 4 segoja 43 34 di 4 atas 3 kiri 3 bawah 4 kanan. Baik, semoga sepertinya ini udah mengerti. Silakan dicoba. Apabila ada pertanyaan atau ada hal yang lain, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Baik, Netafi biasa. Semoga ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.